Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Marah. Tentu saja kita pernah melakukannya atau mungkin Anda sering melakukannya. Banyak hal yang membuat kita menjadi marah. Mulai dari urusan pribadi, urusan keluarga, pekerjaan, bahkan pelayanan. Mungkin juga kita marah karena melihat ketidakadilan yang terjadi di sekitar kita. Kita menjadi marah mungkin karena kita tersakiti, mungkin kita merasa dikecewakan, atau ada sesuatu yang memang tidak sesuai dengan gambaran atau keinginan kita, lalu kemudian kita menjadi marah. Kita marah ketika sesuatu terjadi dan itu adalah sesuatu yang tidak kita harapkan. Mungkin saja contohnya orang tua yang marah ketika melihat anak-anaknya disuruh belajar, malah mereka main game. Anak-anak marah karena dituduh kebanyakan main game daripada mengerjakan pekerjaan tugas, pekerjaan PR-PR mereka. Suami istri marah kepada pasangannya karena merasa dibohongi atau merasa dikecewakan. Atau juga saudara-saudara, suami istri menjadi marah karena apa? Merasa ada sesuatu yang disembunyikan oleh pasangannya. Saudara, saat-saat seperti ini di mana kita lebih banyak di rumah atau tidak terlalu banyak kesibukan seperti biasanya, membuat kita bisa menjadi bosan dan akhirnya memicu kita untuk menjadi cepat emosi. Kemarahan yang ada awalnya dipicu oleh masalah-masalah sederhana, namun pada akhirnya berakhir dengan sebuah bencana. Seorang anak di dalam kemarahannya dapat membunuh orang tuanya, atau orang tua yang jengkel kepada anaknya lalu kemudian membunuh anaknya. Seorang suami atau istri ternyata saudara dalam kemarahannya kemudian melenyapkan pasangannya. Namun yang sering kali terjadi di dalam kehidupan kita pada saat kita marah adalah kata-kata atau kalimat-kalimat yang keluar dari mulut kita yang sesungguhnya itu adalah sangat menyakitkan. Bahkan istilahnya yang sering dipakai adalah kata-kata itu seringkali kata-kata yang membunuh karakter seseorang, membunuh perasaan alias respek kita kepada orang itu. Saudara-saudara, apa yang terjadi dengan kata-kata kita tatkala kita marah adalah kata-kata yang seringkali menyakitkan. Celakanya saudara, orang tidak menyadari hal ini, bahwa kata-kata yang keluar dari mulutnya tidak bisa ditarik kembali. Itu umpamanya bagaikan anak panah yang lepas dari busurnya dan mengenai sasaran, menghujam begitu dalam. Dan ketika anak panah itu dicabut, tentu saja masih menyisakan bekas. Bahkan ketika dicabut pun saudara, masih menyakitkan, melukai, dan meninggalkan bekas yang dalam. Semua orang tentu bergumul dengan masalah kemarahan, tidak memandang tingkat status sosial ekonomi. Karena seseorang ketika dia marah seringkali memang tidak bisa mengendalikan dirinya. Saudara, yang perlu kita sadari dan pahami bahwa semua manusia kenyataannya adalah manusia yang sudah jatuh di dalam dosa. Namun saudara-saudara sangat bersyukur di dalam anugerah dan kasih Kristus bahwa firman Tuhan yang senantiasa boleh mengingatkan kita. Firman Tuhan akan menjadi pagar di dalam hati dan pikiran kita supaya kita bisa mengendalikan lidah kita, mengendalikan kata-kata kita, khususnya saat kita sedang marah. Kuasa Roh Kudus juga akan menolong kita untuk mengendalikan emosi kita sehingga kita dapat mengendalikan diri dengan baik dan kemudian dapat menangani masalah-masalah atau kekecewaan yang terjadi itu di manajemen dengan baik. Firman Tuhan yang tertulis di dalam Efesus 4 ayat yang ke-26 berkata demikian. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Saudara, terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari memberikan terjemahan seperti ini. Kalau kalian marah, janganlah membiarkan kemarahan itu menyebabkan kalian berdosa. Janganlah marah sepanjang hari.
Saudara, kemarahan tidak selalu berdosa, namun kemarahan dapat membuat Anda jatuh dalam dosa. Kita perlu bergumul soal ini, sebab tidak mudah ketika kita marah. Benar-benar kemarahan kita itu tidak membuat kita jatuh dalam dosa. Sebab kenyataannya adalah pada saat kita marah, kita jatuh di dalam dosa. Kemarahan akan membuat kita jatuh dalam dosa. Yang pertama, saudara, ketika kita lebih banyak membela diri, merasa diri paling benar, sedangkan orang lain adalah paling salah dan orang lain itu adalah yang paling tidak benar. Kemarahan seperti ini tentu saudara lebih banyak memojokkan orang lain sebagai pihak yang bersalah, sedangkan diri kita berada pada pihak yang paling benar. Saudara, tentu saja kemarahan seperti ini akan membuat saudara jatuh di dalam dosa, sebab saudara merasa tidak berdosa. Kedua, saudara, kemarahan bisa membuat kita jatuh dalam dosa ketika kita menyimpan dendam yang begitu dalam, yang membawa kita ingin juga untuk membalas dendam. Inilah kemarahan yang disebut berlarut-larut, yang terus kita bawa bukan saja semalam, namun berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Kemarahan seperti ini biasanya tidak pernah mencari solusi penyelesaian, melainkan lebih mencari kesalahan-kesalahan orang lain. Kemarahan seperti ini, saudara, pada saat marah sesungguhnya hati kita tahu bahwa kita juga benci kepada orang itu. Kemarahan-kemarahan yang didasari seperti ini sudah membuat kita jatuh di dalam dosa. Yang ketiga, saudara, kemarahan yang meledak-ledak akan bisa membawa kita jatuh ke dalam dosa. Kenapa? Karena pada waktu kita marah secara meledak-ledak, itu kata-kata yang keluar adalah kata-kata yang kotor. Kata-kata yang keluar ada kata-kata yang kasar, mengutuki, bahkan melihat orang lain bukan lagi sebagai manusia ciptaan Allah. Namun seringkali kemarahan kita membuat orang lain sudah tidak menjadi manusia lagi di hadapan kita. Bukankah manusia diciptakan menurut rupa dan gambar pencipta? Namun kemarahan yang meledak-ledak, kemarahan yang tidak terkontrol membawa kita menurunkan itu. Tentu saja kata-kata dalam kemarahan seperti ini adalah seperti racun yang mematikan. Lalu bagaimana kemarahan yang tidak membuat kita jatuh dalam dosa? Yang pertama, mari kita menyadari bahwa kita juga adalah manusia yang berdosa. Kita juga mempunyai andil di dalam masalah yang sedang terjadi. Untuk itu, tetaplah tenang. Berserulah kepada Tuhan, memohon hikmat-Nya agar kita tetap dengan bijak di dalam berkata-kata, khususnya pada saat kita sedang marah. Dengan demikian kita tetap, saudara, bisa menyatakan atau menegur kesalahan dengan baik dan benar. Saudara-saudara, tentu kita tidak akan jatuh dalam dosa, bukan? Minta hikmat dengan Tuhan. Kedua, saudara, bicarakan dengan tenang. Ambillah waktu terlebih dahulu untuk saudara berdoa di dalam hati saudara. Terlebih dahulu saudara meminta supaya kuasa Tuhan boleh menolong saudara bisa menguasai diri. Jangan terlalu cepat bereaksi dan marah. Namun saudara, cepat-cepatlah untuk menenangkan diri di dalam doa. Saat keadaan memang harus membuat saudara marah, tetap belajarlah, marahlah dengan tenang, kendalikan diri Anda. Ketenangan akan membawa fokus untuk membahas pokok masalahnya. Ingatlah saudara, kata-kata yang keluar dari mulut kita tidak dapat ditarik kembali. Kendalikanlah diri kita, berpikirlah sebelum berkata-kata. Itu jauh lebih baik daripada saudara memikirkan apa yang sudah Anda katakan. Dan tentu saja saudara, itu sudah menyakitkan dan sudah melukai perasaan orang lain. Ketiga, yang terakhir, jangan pernah menyimpan dendam. Kemarahan yang didasari dendam tentu saja akan terus berkepanjangan. Istilahnya saudara menyimpan dalam hati. Selesaikan dengan terbuka, selesaikan di dalam ketenangan. Berilah pengampunan meskipun itu tidak mudah dan membutuhkan waktu. Namun dengan kuasa penyerahan kepada kuasa Tuhan, maka kita dapat menyelesaikan dengan baik.
Saudara, kekecewaan memang tidak bisa dipungkiri. Untuk itu, Anda dapat mengungkapkan kekecewaan Anda kepada Tuhan. Anda bisa berseru kepada Tuhan. Dengan demikian, saudara, hati kita akan menjadi tenang, kepala kita juga menjadi tetap dingin, dan dengan terbuka tanpa pernah menyakitin orang lain, kita akan membicarakan itu dengan baik-baik. Tentu ini tidak mudah. Sekali lagi, saudara, ini tidak mudah. Relasi kita dengan Tuhanlah sesungguhnya menjadi kunci untuk menolong kita mengerti masalah yang sedang terjadi. Kristus telah mati bagi kita, orang-orang berdosa. Kristus mati dengan kasih-Nya mengampuni dosa-dosa kita. Kasih Kristuslah yang memulihkan kita untuk bisa kembali kepada Allah. Jadi saudara, ketika kita menjadi marah, jangan sampai kita berbuat dosa. Minta tuntunan hikmat-Nya. Tenangkan diri saudara. Hal ini hanya bisa dimungkinkan sekali lagi jika Kristus bertahta di dalam hati dan pikiran Anda. Dia akan menguasai hidup Anda, sehingga kemarahan kita adalah kemarahan yang bisa membawa pemulihan dan damai sejahtera. Biarlah saudara-saudara, ketika emosi kita sedang meledak-ledak, pada hari ini biarlah firman Tuhan boleh menolong kita. Kemarahan-kemarahan yang memang harus dilontarkan, saudara, mari kita belajar. Boleh kita marah, tetapi jangan sampai berbuat dosa. Dan jangan sampai itu berlarut-larut sampai membuat Anda menyimpan dendam. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih bahwa pengampunan-Mu begitu sempurna bagi kami. Engkau tak pernah mengingat-ingat kesalahan kami. Tuhan, kematian-Mu yang boleh menanggung dosa-dosa kami, biarlah menyadarkan kami. Sesungguhnya ketika kami marah, biarlah Tuhan kuasa Roh Kudus-Mu selalu menjagai hati dan pikiran kami, supaya kami tidak lepas kendali. Supaya dengan hikmat dan pertolongan Tuhan, kata-kata, pemikiran kami, kalimat-kalimat kami adalah kalimat-kalimat yang justru bisa melihat masalah dengan jelas, bukan kemudian menuduh, bahkan kemudian menyakiti orang lain. Tolong kami Tuhan. Mungkin saat ini ada beberapa teman-teman kami yang mendengarkan dan berdoa bersama-sama pada saat hari ini. Biarlah Tuhan juga boleh berikan pertolongan di tengah kemarahan mereka. Biarlah kuasa Roh Kudus boleh memberkati. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekiranya saudara boleh diberkati, jangan lupa saudara subscribe, saudara like, saudara share. Dan saudara juga bisa menuliskan komen untuk berkat yang saudara dapatkan. Biarlah berkat dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin.